tentu tidak perlu pemerintah ikut-ikutan cawe-cawe ke soal teknis di parlemennya, baliknya. Kalau soal di balik itu soal kami di sini. Saya baca ini. Nah, makanya saya tanya, mengapa pemerintah tidak mengajukan itu? Rancangan undang-undang perampasan aset. Ajukan dulu. Soal pembahasannya di sini, itu kita di sini duduknya. Wong belum diajukan kok sudah dibahas soal ini. Saya rasa pemerintah harus ambil posisi yang jelas, sebab kami juga ketemu masyarakat, dituduh juga oleh masyarakat, oh DPR yang tidak mau. Kenapa DPR tidak mau membahas itu? Kami bilang ya, bukan DPR tidak mau membahas, pemerintahnya belum ajukan. Kalau memang ajukan, sudah diajukan, kapan diajukan itu? Jangan kita main ciluk bah. Bilang sudah ajukan padahal belum. Bilang DPR yang tidak mau bahas loh. Barang aja nggak ada, apa yang mau dibahas? 40 RUU yang kami ajukan dan undang-undang perampasan aset itu ada di urutan kelima, ya, supaya jangan bolanya menjadi liar gitu. Saya membaca teliti usulan prolegnas tahun 2025. Saya bolak-balik, tetapi yang saya cari itu tidak ketemu. Maka perkenankan saya untuk menanyakan itu. Saya tanya kepada pemerintah, bagaimana nasib rancangan undang-undang perampasan aset? Tidak ada di sini. Apa memang tidak dimasukkan? Atau sudah dimasukkan tetapi tidak dicantumkan di sini? Ya. Mengapa saya menanyakan ini? Sebab semalam saya baca bolak-balik buku yang ditulis oleh Bapak Presiden kita, Presiden Prabowo. Buku itu tentang paradoks Indonesia. Saya membacanya bolak-balik. Dan dari awal sampai buku itu ditutup, semangatnya adalah semangat beliau, kegelisahan beliau tentang korupsi yang sudah merajalela. Saya rasa Presiden kita, kegelisahan beliau dirumuskannya dengan sangat singkat dan gamblang, cesplong di dalam bukunya itu. Dan inilah visi misi beliau untuk Indonesia maju. Tidak mungkin Indonesia maju, kata dia, kalau pemerintahannya tidak bersih.
Berulang kali beliau mengemukakan itu di dalam buku Paradoks Indonesia. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian juga mendukung itu. Nah, tetapi apa yang disampaikan beliau, apa yang menjadi kegelisahan dan harapan beliau tidak nampak di dalam agenda prolegnas ini. Nah, kalau DPR masuk akal lah. Karena DPR ini kan 9 kepala, 8 kepala ya, 9 lah dengan DPD. Tetapi pemerintah kan 1 kepala. Nah, oleh sebab itu saya mohon penjelasan pemerintah tentang ini. Rancangan undang-undang perampasan aset, bahkan kalau bisa, pemerintah harus ambil inisiatif untuk mengajukan usulan rancangan undang-undang revisi undang-undang KPK, manakala perlu juga revisi undang-undang tindak pidana korupsi. Itu usulan saya. Nah, usulan ini mungkin tidak usah dijawab, tetapi yang saya mohon tadi penjelasan, saya punya hak untuk mendapatkan penjelasan itu. Mohon pemerintah menjelaskan itu dalam waktu yang tepat. Saat ini juga. Sekian dan terima kasih banyak. Baik, terima kasih dari Pak Beni. Mohon dari Pak Menteri mungkin bisa ada tanggapan, silakan. Baik, terima kasih Pak Pimpinan. Yang saya hormati, ada 2 tadi hal yang terkait dengan pertanyaan kepada pemerintah. Satu soal RUU tentang desain industri. Prinsipnya kalau RUU tentang desain industri, kalau DPR berkeinginan untuk menjadikan usul inisiatif, kami persilahkan Pak. Kan prinsipnya yang penting jadi. Itu satu. Pemerintah tidak akan pernah keberatan untuk memberikan ruang kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menginisiasi itu. Hanya mungkin karena ada kebijakan dari pimpinan Badan Legislasi bahwa satu alat kelengkapan DPR untuk sementara bisa menyelesaikan satu rancangan undang-undang, kemudian nanti berikutnya bisa diisi lagi, itu yang membuat pemerintah mungkin memasukkan itu. Tapi kalau itu dianggap penting bagi DPR untuk melanjutkan, terutama teman-teman dari Komisi 6, sebagai alumni Komisi 6 saya setuju Pak Prof. Darmadi. Itu satu Pak. Yang kedua, terkait dengan RUU perampasan aset. Pemerintah tetap berkomitmen sama. Karena itu di dalam rancangan tentang prolegnas kita tahun 2025-2029 itu tetap masuk dalam program legislasi nasional jangka menengah. Kenapa sekarang belum pemerintah ajukan? Karena periode yang lalu pemerintah sudah mengusulkan menjadi usul inisiatif. Tetapi perdebatan di parlemen itu masih cukup dinamis. Karena itu pemerintah akan melakukan dialog lebih awal terkait dengan kajian-kajian yang sedapat mungkin itu bisa dilakukan. Termasuk saya berterima kasih, saya mengikuti perkembangannya, dinamikanya termasuk di Badan Legislasi. Tadinya dibahas di Komisi 3, kemudian Komisi Badan Legislasi melakukan diskusi, bahkan menyangkut soal perubahan nomenklatur judul. Apakah benar yang dimaksud itu adalah perampasan aset atau pemulihan aset, aset recovery. Nah, karena 2 saham kita masing-masing kan 50% nih. DPR punya saham 50% sebagai lembaga pembentuk undang-undang sesuai amanat konstitusi. Pemerintah juga saham 50% dalam pembahasan. Sedapat mungkin daripada kita hanya gagah-gagahan mengajukan satu rancangan undang-undang, tapi pada akhirnya publik tidak mendapatkan hasilnya.
Nah, sejak ini saya sampaikan sekali lagi bahwa ini akan kami bicarakan dengan pimpinan DPR, kemudian pimpinan AKD, kita diskusikan bersama mana yang paling terbaik. Intinya RUU ini menjadi kebutuhan kita bersama. Apalagi sesuai dengan kebijakan Undang-Undang 12 tahun 2011, dulu kita hanya boleh melakukan revisi prolegnas 2 kali dalam setahun. Sekarang setiap saat boleh, yang penting DPR dan pemerintah sepakat. Kalau ternyata besok kita sudah ada kesepakatan awal, baik dari sisi judul, kemudian juga mungkin substansi yang selama ini menjadi perdebatan-perdebatan itu bisa kita diskusikan lebih baik, maka secepat mungkin kita akan mengajukan itu. Termasuk usulan yang terkait dengan revisi tentang Undang-Undang 31, seperti yang disampaikan oleh Pak Beni. Saya rasa itu Pak, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup Pak? Boleh Silakan. saya interupsi sedikit. Pak Menteri, saat ini kan posisinya mewakili Bapak Presiden, posisi pemerintah, bukan ketua balik lagi. Oleh sebab itu, tentu tidak perlu pemerintah ikut-ikutan cawe-cawe ke soal teknis di parlemennya, baliknya. Kalau soal di balik itu soal kami di sini. Yang saya tanya tadi, pemerintahnya, kalau undang-undang tipikor kan ada. Saya baca ini. Nah, makanya saya tanya, mengapa pemerintah tidak mengajukan itu? Rancangan undang-undang perampasan aset. Ajukan dulu. Soal pembahasannya di sini, itu kita di sini duduknya. Uang belum diajukan kok sudah dibahas soal ini. Saya rasa pemerintah harus ambil posisi yang jelas, sebab kami juga ketemu masyarakat, dituduh juga oleh masyarakat, oh DPR yang tidak mau. Kenapa DPR tidak mau membahas itu? Kami bilang ya, bukan DPR tidak mau membahas, pemerintahnya belum ajukan. Kalau memang ajukan, sudah diajukan, kapan diajukan itu? Kalau ada, tertulislah. Umumkan itu. Jangan kita main ciluk, bah. Bilang sudah ajukan, padahal belum. Bilang DPR yang tidak mau bahas loh. Barang aja nggak ada, apa yang mau dibahas? Ya tentu ya, Pak Menteri yang punya Presiden, ya tentu. Saya hanya tadi, karena semalam saya baca buku itu, ya saya senang sekali, tapi saya lihat di sini kok nggak ada, ya makanya saya nanya. Kalau memang tidak diajukan, ya udah. Kita gembira juga kalau memang begitu. Itu saja Pak Ketua. Jadi kita tidak ada yang ini ya, simpel aja. Pak Menteri bilang aja yang tidak usah diajukan, atau mungkin tidak tepat waktu atau apa, ya udah. Sekian dan terima kasih.